Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Sesi kelima, kita akan bahas tentang trust dan interaksi sosial. Bicara tentang trust dan interaksi sosial, timbul pertanyaan, seberapa besar pengaruh trust dalam transaksi ekonomi? Trust berarti kepercayaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial, individu, dengan kelompok, maupun nantinya antar kelompok. Peran trust itu sendiri sangat abstrak karena tidak dapat diukur dengan satuan, tapi dapat dengan mudah kita lihat aktualisasinya. Contohnya pemberian rekomendasi seseorang pada orang lain. Tradisi rekomendasi merupakan aktualisasi rasa percaya yang kuat terhadap seseorang, objek benda, pilihan jasa, maupun sebuah tindakan sosial. Pertanyaan yang muncul setelah itu adalah kenapa seseorang sangat mempercayai orang lain, adalah apa yang membuatnya mempercayainya. Mengapa seseorang menjadi percaya kepada orang lain? Tentunya ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, karena informasi yang dimiliki. Hal ini tergantung pada berapa banyak informasi yang dimilikinya dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah dapat dipercaya atau tidak. Dengan demikian, kepercayaan dapat berkurang karena kurangnya informasi yang dimiliki. Dalam konteks ini, trust diinterpretasikan sebagai pengetahuan. Yang kedua, karena pertimbangan rasional dalam mengambil sebuah keputusan yang mengandung berbagai resiko, seperti modal di bursa saham yang memiliki resiko tinggi, maka untuk mendapatkan untung yang maksimal diperlukan ketelitian yang matang terhadap peluang-peluang yang akan terjadi. Dalam konteks ekonomi, investasi pada bursa saham bertujuan untuk mendapatkan untung yang maksimal dan meminimalkan rugi sehingga kita bermain peluang yang akan terjadi. Tentunya apabila kita sebagai investor salah dalam memilih portofolio dan tak dapat melihat peluang akan mendapatkan rugi yang maksimal. Maka dari itu ada pihak yang kita beri kepercayaan untuk mengelola dana kita untuk mendapatkan untung yang maksimal. Apakah orang ini menjaga kepercayaan dalam waktu yang lama sesuai dengan keinginannya atau akan merusaknya bila ia tidak menginginkannya? Trust dalam pandangan sosiologis terdapat 3 pendekatan untuk memahami pengertian trust tersebut. Yang pertama, trust sebagai sesuatu yang bersifat individual, di mana bagian dari identitas dirinya sendiri atau self identity. Trust dilihat sebagai atribut kolektif yang berguna bagi pabrikasi sosial. Trust dapat direkayasa untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga, trust dipahami sebagai tindakan yang ada dalam masyarakat. Dari ketiga pendekatan di atas, dapat dilihat bahwa trust pada awalnya merupakan norma yang terdapat pada diri pribadi. Lalu muncul pandangan bahwa trust ini hendaknya dapat dijadikan norma yang berlaku umum, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Trust juga dapat diartikan interaksi yang didasari pada perasaan yakin, sense of confidence, bahwa orang lain akan memberikan respon sebagaimana yang diharapkan dan saling mendukung satu sama lain. Trust dalam perspektif ekonomi dipahami seperti pemikiran mengenai pentingnya atau urgensi trust dalam transaksi ekonomi yang berangkat dari alasan bahwa ketiadaan trust dapat menyebabkan transisi ekonomi, di mana transisi ekonomi dapat dilihat sebagai ajang eksploitasi daripada saling menguntungkan. Pertukaran ekonomi yang terjadi pada zaman sekarang untuk mendapatkan keuntungan termasuk memberikan informasi kepada orang lain. Informasi yang diterima tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Informasi juga bisa berupa kesempatan. Untuk mendapatkan kesempatan itu pun maka dibutuhkan biaya. Apabila perilaku trust
telah menjadi sebuah keharusan di tengah masyarakat, maka kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya itu. Maka dari itu keberadaan trust menjadi elemen yang mendatangkan efisiensi ekonomi. Trust sebagai kapital sosial dan interaksi ekonomi. Keberlangsungan interaksi dibangun atas dasar keseimbangan dan kesetaraan atau diistilahkan equality. Pengertian keseimbangan dalam ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk kesempatan dengan adanya distribusi sumber daya kepada beberapa agen atau individu yang terlibat dalam interaksi ekonomi. Di sisi lain, karakter tindakan ekonomi itu sendiri adalah untuk memaksimalkan keuntungan, dan seharusnya ada sebuah aturan yang mengatur supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, trust memiliki peran yang vital dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang trust, kontrak, dan biaya transaksi. Ketidakpercayaan dalam masyarakat akan selalu mengalokasikan biaya yang tinggi, semacam pajak, dalam sebuah bentuk aktivitas ekonomi. Sementara masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tersebut. Contoh kasus adalah kontrak. Kontrak sebagai mekanisme legal yang mengatur hubungan kerjasama merupakan temuan yang mengatasi berbagai permasalahan krusial dalam ekonomi, tentunya yang berhubungan dengan kepercayaan. Atas dasar ini, secara tipikal para ekonom berpendapat bahwa adanya kontrak yang dibuat berdasarkan perhitungan rasional telah menggantikan trust dalam hubungan kerjasama ekonomi yang berpengaruh terhadap pembentukan perserikatan-perserikatan yang tidak lagi memiliki ketergantungan budaya. Trust memang tidak dapat menggantikan fungsi dan posisi kontrak sebagai institusi legal. Hanya saja proses kontrak akan menjadi lebih efisien dengan adanya trust, sehingga dapat meminimalisasi berbagai biaya transaksi. Demikian pembahasan kita tentang trust dalam kacamata sosiologi ekonomi. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.